Halo semua, kita bertemu lagi dalam video pembelajaran. Materi pelajaran kita kali ini yaitu tentang berbagai macam sumber energi yang ada di bumi. Air dan angin adalah sumber energi. Selain energi cahaya dan panas matahari, air dan angin juga dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik. Air dapat dijadikan sebagai sumber energi listrik dengan cara air ditampung pada sebuah bendungan atau waduk. Lalu bagaimana air di bendungan dapat menghasilkan energi listrik? Caranya adalah air di bendungan dialirkan. Aliran air ini memiliki kekuatan yang disebut dengan energi kinetik. Energi kinetik air menggerakkan kincir atau turbin. Gerakan kincir air akan menggerakkan generator listrik. Generator listrik inilah yang akan membangkitkan energi listrik. Bendungan atau waduk yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik disebut pembangkit listrik tenaga air atau PLTA. Sumber energi lainnya adalah angin atau udara. Di dalam udara terdapat oksigen. Oksigen penting bagi kelangsungan hidup manusia. Manusia bernapas menghirup oksigen. Udara bukan hanya sumber energi bagi tubuh, udara juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Udara yang bergerak disebut bayu atau angin. Bayu atau angin memiliki energi kinetik. Energi kinetik inilah yang dapat menggerakkan kincir. Kincir angin dapat menggerakkan generator listrik. Generator listrik yang bergerak akan membangkitkan energi listrik. Pembangkit listrik yang berasal dari angin atau bayu disebut PLTB atau pembangkit listrik tenaga bayu. Salah satu PLTB yang ada di Indonesia terdapat di Sidrap, Sulawesi Selatan. Berbagai macam sumber energi yang ada di bumi. Sumber energi adalah benda yang dapat memberikan energi pada benda lain untuk melakukan suatu kegiatan. Contoh sumber-sumber energi yang terdapat di sekitar kita antara lain makanan, minyak bumi, gas alam, baterai, listrik, matahari, air, dan angin. Nah, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, makanan. Makanan yang kita makan sehari-hari berasal dari tumbuhan dan hewan. Tumbuhan memperoleh energi dari matahari. Hewan memperoleh energi dari tumbuhan dan hewan lain yang dimakannya. Sumber energi makanan berfungsi bagi manusia untuk dapat menggerakkan organ-organ tubuh, memenuhi keperluan hidup, dan mempertahankan kelangsungan hidup. Kedua, minyak bumi dan gas alam. Saat ini, sebagian besar bahan bakar untuk kendaraan dan berbagai mesin berasal dari minyak bumi. Saat melakukan pengeboran minyak bumi, ada kalanya mengenai lapisan gas yang disebut gas bumi atau gas alam. Gas alam digunakan untuk menggerakkan mesin uap di pabrik-pabrik dan sebagai bahan bakar kompor gas seperti yang ada di rumah kita ya. Ketiga, baterai. Di dalam baterai terdapat zat kimia yang dapat menghasilkan energi kimia. Saat baterai digunakan, energi kimia tersebut berubah menjadi energi listrik. Ukuran baterai bermacam-macam. Ada yang besar, ada pula yang kecil. Baterai merupakan sumber energi yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana. Namun, energi listrik yang dihasilkan baterai tidak terlalu besar. Keempat, energi listrik. Energi listrik digunakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Mulai untuk menyalakan lampu, penerangan, sampai dengan menghidupkan alat-alat listrik lainnya. Misalnya kipas angin, radio, televisi, lemari es, setrika, tape recorder, komputer, kompor listrik, dan penanak nasi atau rice cooker. Kelima, matahari. Matahari merupakan sumber energi yang paling besar bagi kehidupan di bumi. Matahari memancarkan cahaya dan panas. Apa yang terjadi ketika matahari muncul di pagi hari? Iya, hari menjadi terang bukan? Dan apa yang kamu rasakan ketika berada di bawah sinar matahari? Kamu pasti akan merasa kepanasan. Kita sangat bergantung pada energi matahari.
Dalam kehidupan sehari-hari, manusia memerlukan energi matahari, antara lain untuk menghangatkan tubuh, mengeringkan pakaian, mengeringkan bahan makanan dan pertanian, seperti ikan, kerupuk, kopi yang baru dipetik, jagung dan padi yang baru dipanen, membuat garam, bahkan kini energi matahari juga digunakan untuk pembangkit listrik yang disebut sebagai PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya. Keenam, air. Air biasanya mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Aliran air dapat menghasilkan energi. Contohnya air terjun. Jadi, air terjun juga merupakan sumber energi. Umumnya, air terjun mempunyai aliran air dalam jumlah besar sehingga dapat menghasilkan energi yang besar pula. Energi air yang berasal dari aliran air terjun dapat digunakan untuk memutar turbin pada pusat pembangkit listrik. Putaran yang dihasilkan turbin dapat menggerakkan generator listrik sehingga energi listrik dapat dihasilkan. Pembangkit listrik tenaga air dikenal dengan singkatan PLTA. Ketujuh, angin. Angin adalah udara yang bergerak cepat. Angin menyimpan energi. Jadi, angin juga termasuk sumber energi. Manusia telah memanfaatkan energi angin sejak dulu. Misalnya, untuk menggerakkan perahu layar, layang-layang, dan kincir angin. Saat ini, angin juga dimanfaatkan untuk pembangkit energi listrik, tetapi masih terbatas pada negara-negara tertentu. Untuk mengetahui tingkat pemahaman kamu tentang sumber energi, coba kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya.